Bab 94. Ravindra tidak terlalu banyak berpikir. Melihat sekilas bahwa seorang wanita kehilangan kendali atas tubuhnya dan jatuh ke air. Jennifer telah berlatih menyelam dengan gas oksigen, dan dia tidak menemukan Ravindra dan Vincent datang. Ketika dia benar-benar tidak bisa menahan diri untuk keluar dari air, dia dipukul dengan keras oleh seseorang dari belakang tanpa menunggu dia kembali. Saat berikutnya, hanya ada satu suara di benak Jennifer. Ups, tidak bisa bergerak sendiri. Namun, ketika tubuh Jennifer jatuh tak terkendali, dia melihat bahwa Ravindra ditikam. Inilah kesempatannya. Jennifer membuka mulutnya, dan sekelompok gelembung muncul dari mulutnya. Ravindra melihat gelembung di mulutnya, bergegas memegang Jennifer di tangannya, dan berbalik dan bergegas keluar dari air. Jennifer jatuh ke pelukan Ravindra. Ravindra memeluk Jennifer dan segera keluar dari air. Vincent dengan cepat berenang untuk membantu mendukung Jennifer dan dengan cepat mendarat. Ketika tatapan Ravindra jatuh di wajah Jennifer, dia jelas terkejut. "Dina?" Ravindra berkata sesaat, dan mengulurkan tangan dan menepuk wajah Jennifer. "Hei, bangun!" Direktur Ravindra juga mengenalnya. Mata biru Vincent berkedip, dan sentuhan cahaya halus berlalu. Pria itu mengatakan kepadanya bahwa Ravindra mengenal wanita ini, dan itu bukan hubungan yang normal. Ravindra tidak menjawab kata-kata Vincent, dan dia menekan dada Jennifer untuk mengendalikan air yang dia minum. Isabel sedang mengobrol dengan Raisa, dan aku mendengar seseorang bergegas, berteriak sambil berlari. "Nyonya, celaka! Direktur memukul seseorang di kolam renang. Apakah Anda ingin melihatnya?" "Apa? Memukul orang di kolam renang? Apa yang terjadi?" Isabel dan Raisa dengan cepat bangkit dan berjalan dengan cepat. Kepala Isabel berantakan, menebak apakah Ravindra terluka. Saat keduanya bergegas ke pintu kolam, mereka mendengar seseorang meludahkan air di kolam. Begitu Isabel lega, dia mengangkat tangannya dan mendorong pintu. Saat itu, sebuah suara yang familiar tiba-tiba menangis. Isabel mendengarnya. Ini adalah suara Jennifer. Orang-orang mendorong keras dan mendorong pintu terbuka. Ketika Isabel bertanya kepada Jennifer, dia melihat Jennifer tiba-tiba bangkit dan memeluk Ravindra. "Ravindra, aku sangat takut. Oh, kukira aku akan mati. Ravindra, kamu harus menghukumku, dan kamu telah menghukumku. Jadi, kamu harus memaafkanku." Isabel seolah-olah dia langsung diatur di tempatnya. Wajahnya menjadi pucat. Raisa mengikuti. Melihat situasi saat ini, dia tidak mengatakan apa-apa.
melihat bahwa itu adalah Raisa. Ravindra segera berbalik darinya dan dia mendorong Raisa untuk melindunginya. Tetapi Raisa memeluk lehernya erat-erat dengan kedua tangan dan berkata, "Ravindra, aku tahu kamu tidak pernah melupakanku. Kamu menikahi Isabel, tetapi kamu melakukannya karena dia mengandung anakmu. Pernikahan palsu. Ravindra, aku salah. Aku benar-benar tahu itu salah. Sekarang, aku tahu aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Tanpamu, aku akan benar-benar mati." Begitu Vincent mendongak, dia melihat Isabel berdiri di pintu. Pandangan mata Isabel menyebabkan rasa sakit Vincent. "Ravindra, aku melihatnya dengan jelas ketika kamu menyelamatkanku. Bahkan, kamu masih peduli kepadaku. Kamu hanya sengaja mengasihaniku karena identitasmu dan anak di perut Isabel, bukan?" Jennifer berlama-lama di Ravindra menangis. "Ravindra, aku tidak menyalahkanmu. Aku bersedia menjadi wanitamu. Bahkan, jika aku tidak punya marga, aku tidak peduli. Ravindra, aku benar-benar mencintaimu." Ravindra memandang Jennifer tanpa bergerak. "Meskipun kamu telah bersembunyi dariku, tapi aku tahu bahwa kamu dan Isabel hanya suami dan istri kontrak. Semua cinta di antara kamu sebenarnya bertindak untuk kamu tunjukkan kepada orang lain. Ravindra, lihat aku dengan baik. Akulah yang benar-benar mencintaimu." Jennifer mengambil inisiatif untuk mencium Ravindra. Isabel melihat bahwa Ravindra tidak mendorong, dan darah di wajahnya langsung memudar. Jennifer melihat Isabel sejak lama. Dia hanya mengatakannya kepada Isabel dengan sengaja. Isabel benar-benar tidak bisa tinggal lebih lama. Berbalik dan meninggalkan kolam. Raisa menatap pria dan wanita yang masih berpelukan di tepi kolam. Berbalik dan mengikuti jejak Isabel. Vincent segera berdiri dan berbalik. Ini adalah masalah pribadi Ravindra, dan dia tidak enak untuk ikut campur. Ravindra melihat Jennifer menawarkan ciuman. Cibiran muncul dari sudut mulutnya dan berkata, "Kamu benar-benar merencanakannya. Tunggu aku di sini. Siapa yang menyuruhmu masuk?" Merasakan sikap dinginnya Ravindra, Jennifer memberikan ciuman yang keras. Ravindra mengulurkan tangan dan mengambil Jennifer dari tubuhnya, berdiri tegak. Seseorang membawa piyama di sebelahnya, dan Ravindra dengan cepat mengikat tali. "Pergilah." Ravindra berbicara ini dan berbalik. Jennifer tiba-tiba mendapatkan kekuatan, bangkit dan memeluk Ravindra dari belakang. "Ravindra, apakah kamu mendengarkan aku dengan baik? Aku akan pergi setelah aku mengatakan ini," Jennifer berkata, memegang pinggang Ravindra dengan erat. "Bagaimana menurutmu cara aku masuk?" "Tentu saja, aku mengikuti Isabel masuk." "Tempat apa ini? Tanpa Isabel, bagaimana aku bisa masuk?" "Apa katamu?" "Isabel."
Ravindra berhenti, dan dia melirik ke lengan Jennifer, dan berkata muka dengan muka, "Bicaralah dengan jelas." Jennifer merasa sedih dengan air mata di matanya, dan berkata terisak, "Isabel memberitahuku bahwa dia hanya pasangan kontrak denganmu, dan dia akan meninggalkan keluarga kita Dara setelah melahirkan anak ini. Dia tahu bahwa kita sedang jatuh cinta. Dia ingin mengembalikanmu padaku. Bagaimanapun, dia ingin pergi cepat atau lambat. Lebih baik membiarkan kita memulihkan hubungan kita sesegera mungkin. Ravindra, aku berjanji, aku bisa memberimu anak." Dahi Ravindra membiru. "Isabel, kamu sangat baik. Sebelum anak lahir, kamu mulai membuka jalan untukmu, bukan? Apakah kamu pikir aku tidak bisa melakukan ini tanpamu?" Ravindra. Melihat Ravindra ketagihan, Jennifer terus menyeka air matanya dan berkata, "Ravindra, aku tidak tahu mengapa Isabel tiba-tiba datang kepadaku dan mengatakan hal ini kepadaku. Tapi aku benar-benar mencintaimu. Aku benar-benar tidak bisa hidup tanpamu. Bahkan, jika Isabel dipermalukan, apa artinya itu? Selama dia bisa kembali kepadamu, dia akan mempermalukanku dan kemudian menghinaku. Aku masih bisa menahannya." Ravindra, bahkan jika menjadi wanita simpananmu, aku bersedia. Aku bersedia menunggu kamu untuk menceraikan Isabel. Aku akan memperlakukan anak ini sebagai anakku sendiri." Jennifer melanjutkannya, "Isabel menyuruhku menyerahkan kamu dan anak-anak kepadaku, dan aku tidak akan mengecewakanmu." Ravindra tidak bisa mendengarkan lagi, mengulurkan tangan dan mendorong Jennifer pergi, berbalik dan pergi. Jennifer terdorong ke depan. Adegan itu segera menusuk mata Isabel dan melukai hatinya. Dia baru saja berdamai dengan teman baiknya dan memeluk suaminya. "Mengapa hatiku sakit? Bukankah kamu merasa tidak ada rasa lagi?" Dia dan Ravindra hanya suami dan istri kontrak, dan dia selalu mengerti bahwa arti keberadaannya terbatas pada melahirkan anak ini. Tetapi mengapa dia masih merasa terluka? Ingin pergi cepat atau lambat, tetapi mengapa merasa tidak mau saat ini? Isabel tidak menyadari bahwa Raisa dan Vincent yang mengejar ketinggalan dari belakang berjalan keluar. "Isabel, tunggu aku!" Raisa meraih pergelangan tangan Isabel sekaligus. Lalu dia memegangnya. "Isabel?" Raisa tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Tampaknya, setiap kali Isabel berada dalam situasi, dia akan menonton. Penonton seperti ini sebenarnya tidak terlalu bagus. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku pikir Ravindra sangat baik padamu. Bagaimana mungkin? Raisa tidak tahu harus berkata apa.
Ya, aku dan Ravindra hanyalah pasangan kontrak. Isabel menundukkan matanya dan mencoba menyembunyikan ekspresinya. Tidakkah kamu membenci aku? Aku mengkhianati diriku sendiri untuk kemudahan. Jangan katakan itu sendiri. Raisa menghela nafas. Jika kamu tidak dalam masalah, bukankah seharusnya kamu melakukan ini? Isabel tidak bisa menahan air matanya lagi dan berkata dengan gemetar, "Raisa, apa yang harus aku lakukan? Kamu beritahu aku apa yang harus aku lakukan." Jennifer dan Ravindra. Isabel tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Raisa menepuk punggung Isabel dengan lembut dan tidak mengatakan apa-apa. Isabel tidak lagi menyembunyikan situasinya, menceritakan kisah di antara dirinya, Jennifer dan Ravindra. Ketika mendengar bahwa Jennifer telah menipu Isabel ke kamar Ravindra, Raisa berpikir bahwa seluruh orang itu jahat. Ada teman seperti itu di dunia ini. Teman macam apa itu? Jennifer memiliki tumor otak sekarang, dan waktunya hampir habis. Aku tahu dia menyukai Ravindra. Secara moral, haruskah aku menyelesaikannya? Tapi Raisa, aku tidak bisa melakukannya. Aku benar-benar tidak bisa melakukannya. Isabel menangis dan bertahan begitu lama, dan akhirnya mengatakan semua keluhannya. Kepada siapa dia menyampaikan keluhan ini? Kepada ibu. Itu hanya akan membuat ibu lebih khawatir. Dia bahkan tidak punya orang untuk diajak bicara. Dia hanya bisa menahannya sendiri. Tapi kesabarannya terbatas. Dia manusia, bukan mesin, dan dia akan benar-benar runtuh. Melihat Isabel sangat sedih, Raisa hanya menepuk punggung Isabel untuk membiarkannya curhat. Vincent bersandar di sudut dan diam-diam mendengarkan kata-kata Isabel. Meskipun dia sudah menyelidikinya dengan jelas, itu adalah satu hal untuk diceritakan oleh orang lain. Dan itu adalah hal lain baginya untuk diceritakan secara langsung. Tidak tahu mengapa, ketika mendengar suara Isabel menangis, Vincent bingung. Dia juga sedikit bingung. Apakah dia kesal karena Isabel mengerikan? Atau dia hanya kesal demi Isabel? Karena saat dia berjabat tangan, dia dengan jelas mendengar suara jantungnya yang berdebar kencang. Hatinya benar-benar berdetak karena Isabel.